Baik, selamat sore Bapak Ibu yang luar biasa. Jumpa lagi. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ini kita sudah masuk di hari ke-9. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita di sesi ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar supaya lebih bersemangat ya. Oke, ice breaking kita simpel saja. Ice breaking kita lempar buah ya, lempar buah. Nah, nanti contoh saya melempar buah pisang dari sini satu tandan gitu ya. Nanti saya lempar ke Ibu Asrayani, kemudian Ibu Asrayani boleh nanti lempar ke siapa aja, terserah buahnya buah apa aja ya. Oke. Asal jangan buah simalakama ya yang dilempar ya. Oke, baik. Kita langsung praktekkan. Saya lempar buah semangka nih ke Ibu Asrayani, silakan ditangkap Ibu. Oke Pak, aduh besarnya lah buah semangka Pak Poster ini, dan saya akan lempar ke Ibu Nur. Ibu Nur, saya mau melempar buah salak kecil aja Bu, buah salak. Iya. Oke, saya ngelempar buah kecil sedikit ya Bu. Oke, makasih Ibu. Oke. Manis sekali salaknya nih. Tapi saya juga ingin berbagi pada Pak Jen kali ya. Oh iya, Bu, Pak siap, Jen. Bu. Oke, Apa Pak itu, Jen. Bu? Iya, Ini Bu. yang saya lempar sama Bapak bukan lagi buah salak, Pak. Apa, Bu? Tapi buah mangga, Pak, lebih besar dari salak. Mangga berapa apa, Bu? Banyak, Bu. Satu buah aja, Pak ya. Satu buah. Ya, Pak. Iya. Saya lempar ya, Bu. Pak. Oke, Bu, siap, Bu. Oke, Iya, Bu. siap-siap ya. Ya, Bu, iya, Bu. Saya tangkap buah mangganya, Bu. Kelihatan nih mangga apa, Bu? Aroma manis apa mangga apa nih, Bu? Mangga golek, Pak. Mangga Tegolek-golek. golek. Oh, mangga golek agak panjang ya, Bu ya, karena dia golek ya, Bu ya kan. Nah, ya, Bu. Nah, saya akan bersiap melemparkan pisang ini satu sisir kepada Ibu Koy. Aduh, banyak sekali, Oh, Pak. satu sisir banyak kali, Bu ya. Oh, iya. Gimana saya nangkapnya? Apa? Berapa? Dua apa aja, Bu ya? Dua pisang aja, Bu ya. Oh, oke Pak, siap. Saya siap-siap Bu. tangkap nih. Oke. Saya berikan kepada Ibu Koy. Ya. Oke, dapat. Saya tangkap pisangnya. Aduh, Pak, pisangnya belum matang ini, Pak. Masih hijau-hijau, Pak. Baru metik di pohon. Emang pisangnya hijau tuh. Oke, baik. Saya akan kembalikan ke Pak Poster. Saya Baik. ini berbagi buah apel. Oke. Tangkap, Pak. Hup. Oke, saya tangkap buah apel dari Bu Koi, luar biasa manis. Terima kasih Bapak Ibu buat partisipasinya ice breaking kita hari ini. Oke, nah baik, langsung saja ya. Sebelum saya mulai, saya mau membagikan dulu beberapa hal yang harus kita sepakati bersama, ya. Nah ini dia, pada saat sesi kali ini kita harus menghargai sesama peserta dan fasilitator, kemudian satu berbicara saat semua mendengarkan, tepat waktu, kemudian berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi pembelajaran. Oke, baik, kita masuk ke tujuan daripada sesi hari ini, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua adalah merefleksikan kesiapan pribadi untuk menerapkannya di satuan pendidikan. Oke. Nah, agenda-agenda yang ada di sesi hari ini ada yaitu yang pertama adalah pengertian pendidikan secara umum, kemudian pendidikan di zaman kolonial nanti boleh saya singgung sedikit, kemudian dibandingkan dengan pendidikan zaman sekarang, kemudian kita lanjut nanti ke pendidikan yang memerdekakan berdasarkan filosofi pendidikan Pak Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di akhir sesi ini nanti kita ada sesi tanya jawab dan diskusi juga Bapak Ibu, jadi supaya diikuti sesi per sesi ini dengan baik. Oke, kemudian langsung saja ke slide yang berikutnya. Nah, di sini saya ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu sebelum saya masuk ke materinya. Nah, pertanyaan pemantik saya adalah
Apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Pak Ki Hajar Dewantara? Nah, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Asrayani, silakan Ibu Asrayani. Oke, terima kasih Pak memberi saya kesempatan untuk memberitahukan apa yang saya ketahui tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dulu waktu di SD ini sudah diajarkan guru saya Pak, itu ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Sung Tulodo atau Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ingmadya Makon Naksu, dan yang ketiga itu adalah Tuduri Handayani. Kira-kira itu dia Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa ya pendapatnya Bu Asrayani. Ya, silakan Bu Koi, lanjut Bu Koi. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sejauh yang saya baca dan sejauh pengetahuan saya juga, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri itu Pak, berkaitan juga dengan judul Bapak, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara kita harus memerdekakan peserta didik untuk memilih jalannya masing-masing sehingga mereka mencapai impian yang setinggi-tingginya. Peran kita hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk mereka. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini ada saya pertanyaan pemantiknya di sini Pak. Apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Oke, baik Pak, terima kasih Pak telah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pertama Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangun Karso, dan Tudwuri Handayani. Saya rasa seperti itu pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Bu Nur, mau ditambahkan? Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada Ya. Ibu? Halo, halo Pak, dengar suara saya? Iya, silakan Bu, silakan. Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Kemudian pengajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu dan faedah buat hidup anak-anak lahir dan batin. Nah, kemudian dalam tuntunan hidup yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu merupakan kekuatan kodrat pada anak-anak, tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin maupun hidup lahir dari anak-anak karena kekuasaan kodrat. Nah, jadi di sini konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu tetap berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih buat pendapatnya Bu Nurmala. Ya, baik, luar biasa ya pendapat Bapak Ibu mengenai filosofi pendidikan menurut Pak Ki Hajar Dewantara. Semuanya luar biasa. Nah, untuk menggali lebih dalam, saya lanjutkan PowerPoint saya. Nah, sebelum kita masuk ke pendidikan menurut filsafat Pak Ki Hajar Dewantara, saya memberikan gambaran mengenai pengertian pendidikan. Nah, saya mengambil 4 definisinya di sini. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya, kemudian pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, kemudian pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, dan yang keempat yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang berikutnya itu filsafat Ki Hajar Dewantara terkait filsafat Pak Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nah, Pak Ki Hajar Dewantara di sini mengemukakan ada 2 poin penting. Yang pertama adalah kebudayaan dan perubahan. Di samping itu juga Pak Ki Hajar Dewantara di sini memberikan 3 kerangka kodrat. Yang pertama adalah kodrat keadaan, menyangkut dengan kodrat alam dan prinsip melakukan konnya, yaitu kemudian yang ketiga itu adalah budi menyangkut tenaga. Nah, ini yang bisa saya rangkumkan mengenai filsafat pendidikan menurut Pak Ki Hajar Dewantara. Kemudian seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan, Pak
Pak Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan 3 semboyan ya. Yang pertama yaitu Ingarso Sompolada, Imadia Mangkarso, dan Ibu Handayani. Tadi Pak Zain sudah memberikan penjelasan secara detail ya Bapak Ibu mengenai 3 semboyan Pak Ki Hajar Dewantara ini. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya sebelum kita masuk ke pendidikan yang memerdekakan seperti sekarang ini, pendidikan di Indonesia itu diawali dulu dengan pendidikan zaman kolonial, ya. Pendidikan zaman kolonial ya seperti paham ya bahwasanya pendidikan di zaman kolonial itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, pegawai-pegawai di zaman Belanda dan hanya memberikan negara Belanda. Nah, seiring berjalannya waktu, Pak Ki Hajar Dewantara memulai membuka pendidikan yang bernama Taman Siswa, dan itu terus berkembang sampai sekarang, dan kita kenal pendidikan adalah pendidikan yang memerdekakan. Artinya adalah pendidikan itu boleh dinikmati oleh siapa saja tanpa terkecuali. Tentunya dengan memperhatikan karakteristik latar belakang dari peserta didik. Kemudian dari filosofi Pak Ki Hajar Dewantara, tentu kita mengharapkan peserta didik yang memiliki karakter yang luar biasa ya. Nah, pendidikan karakter yang kita harapkan dari peserta didik yang kita didik adalah tentunya peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu bisa kita lihat di sini ada 6 ya, 6 pilar. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kemudian yang kelima, berpikir kritis, dan yang keenam, kreatif. Nah, tentunya hasil dari pendidikan yang kita buat adalah menghasilkan para peserta didik yang tentunya memiliki 6 kriteria profil pelajar Pancasila di sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kita hari ini. Nah, kita masuk sekarang pada sesi tanya jawab. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Oke, silakan Ibu Nurmala. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana menurut Bapak kalau misalnya seorang guru memberikan ancaman kepada siswanya, misalnya, oke, kamu tidak boleh ikut untuk kegiatan yang akan datang. Artinya siswa tersebut diskorsing. Nah, di sini kan sudah bertentangan dengan prinsip merdeka belajar. Nah, bagaimana solusinya Pak? Mungkin tindakan si guru tadi itu hanya sebagai shock terapi gitu, tapi mungkin kalau dari sisi merdeka belajar kita salah gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Bu Nurmala. Oke, saya langsung jawab saja ya Bu Nurmala ya. Nah, menurut saya pribadi, nah tindakan guru tadi menurut saya itu kurang sesuai dengan konsep merdeka belajar ya. Karena kita harus telusuri dulu nih Bu Nurmala, siswa ini kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak melakukan tugasnya tepat waktu, apakah materi yang kita berikan itu terlalu sulit atau mungkin saja ada masalah peserta didik tersebut. Nah, tentunya ini menjadi PR kita bersama ya Bu Nurmala. Memang berat, sebagai tugas seorang guru itu berat, tetapi kita tidak boleh membenarkan yang namanya bentuk-bentuk seperti ancaman ataupun diskorsing, karena itu semakin memperburuk
kondisi dari siswa tersebut. Bisa aja siswa tersebut di pertemuan berikutnya dia tidak akan mau lagi atau tidak masuk kelas kita gitu. Karena pengalaman juga seperti itu, ketika kita mengeraskan siswa, dia akan semakin menjauh dari kita. Nah, kalau solusi dari saya adalah, mari kita telusuri penyebabnya dia tidak mengerjakan tugas, apakah dia ada masalah atau materi yang kita sampaikan dia belum mengerti atau terlalu sulit, gitu Bu. Ya. Bagaimana Bu Nurmala? Jadi Pak, jadi kalau seperti itu apakah dia termasuk sebagai asesmen diagnostik gitu Pak? Karena asesmen diagnostik itu bisa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kondisi atau tuntutan. Ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Ya Ibu ya. Terima kasih Pak. Ibu Koi, silakan pertanyaannya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan pemaparan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan keterkaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, jadi mendengar penjelasan Bapak tadi, pikiran saya itu jadi berpikir ke depannya. Bagaimana kalau begini gitu. Jadi misalnya kita sudah melaksanakan pendidikan yang memerdekakan untuk peserta didik. Peserta didik kita berikan kebebasan untuk belajar. Jadi misalnya pada suatu titik si peserta didik tersebut salah memilih jalan dan terjerumus dalam hal yang tidak baik. Apakah itu yang akan disalahkan kita, para gurunya, atau bagaimana Pak? Menurut Bapak, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke bertukar pikiran saja. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya pendapat, boleh juga. Baik, terima kasih Ibu Koi buat sharingnya. Ini bukan sebuah pertanyaan, tapi kita bertukar pendapatnya. Kalau menurut saya, ketika kita sudah melakukan yang terbaik kepada kita, melakukan pembelajaran yang benar, apa yang akan kita lakukan, ketika akhir kedepannya terjerumus ke suatu hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, menurut saya itu bukan masalah gurunya. Karena pembelajaran di sekolah itu bukan salah satunya penentu seseorang itu baik atau tidaknya, karena ada faktor-faktor dari luar juga. Nah, anak-anak itu kan tidak satu harian penuh di sekolah. Contoh, dia hanya belajar 6 jam atau 7 jam di sekolah. Kita udah melakukan yang terbaik Ibu Boy. Nah, tiba-tiba dia di lingkungan yang salah gitu. Bisa aja faktor dari luar itu akan mempengaruhi. Bahkan kita di sekolah sudah membuat peraturan yang tegas, tapi ada aja anak-anak yang terjerumus, contohnya kepada tawuran, perkelahian, bahkan sampai narkoba. Nah, itu saya pikir itu adalah faktor-faktor dari luar, Bu. Jadi bukan kesalahan dari gurunya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan buat Baik, terima kasih banyak Pak Poster. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Ibu Asrayani ada pertanyaan nih. Oke Pak. Bu Asrayani, ya silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari materi yang Bapak paparkan tadi ada Bapak jelaskan mengenai filsafat Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan Pak, yang memiliki 3 kerangka utama, yaitu yang pertama itu kodrat keadaan, yang kedua prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga itu adalah budi. Nah, di poin kerangka yang kedua Pak, di situ ada disebutkan bahwa prinsip melakukan perubahan itu berasaskan trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira bagaimana yang dimaksud dengan asas trikon konsentris tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Ibu Asrayani. Ya, benar ya, ada yang dikenal dengan asas trikon. Ya, yang pertama yaitu asas kontinuitas, kemudian konvergensi dan konsentris. Nah,
pertanyaan Ibu Asra ini menyangkut asas konsentris ya Ibu ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan asas konsentris itu adalah dia berpusat pada sumbunya, ya, tetapi tetap menghargai yang namanya keberagaman dari siswa tersebut. Nah, contoh seperti gambaran tadi di tata surya, ya, dia tetap berpusat pada sumbu ya, tetapi tetap menghargai yang namanya keberagaman. Jadi asas konsentris di sini dalam pendidikan, walaupun kita berpusat pada pembentukan karakter atau pendidikan itu menuju pada perubahan, tetapi kita tetap menghargai yang namanya keberagaman dari peserta didik tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Asrayani. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Pak Zain, ada yang mau ditanyakan? Pak Zain? Pak Zain, ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, itu Pak Jen tadi ada kirim apa Pak itu di chat itu minta izin sholat Pak. Oh, oke, baik. Terima kasih buat informasinya Bu Asra ini. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada ruang diskusi sebentar ya. Saya sudah berikan tadi pertanyaannya di grup kita. Mungkin Bapak Ibu boleh berdiskusi sebentar setelah pertanyaan yang saya berikan, nanti saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapat dari Bapak Ibu. Silakan boleh berdiskusi dengan Bapak Ibu yang lain. Waktunya saya berikan. Silakan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah tadi saya sudah kirim juga di grup WA. Mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam pendidikan yang memerdekakan seperti sekarang ini? Oke, baik, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau langsung memberikan pandangan atau jawabannya, silakan. Waktunya saya berikan, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau langsung jawab, silakan. Oke, silakan Bu Koi. Ya, Bu Koi. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mungkin saya di sini sedikit membagikan pemikiran saya tentang pertanyaan yang diberikan Pak Foster mengenai mengapa kita perlu mengenali karakteristik peserta didik dalam pendidikan yang memerdekakan. Terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator dan motivator untuk peserta didik kita agar mencapai impian mereka yang setinggi-tingginya. Nah, untuk mencapai titik ini, di mana peserta didik itu dapat mencapai impiannya, kita sebagai motivator dan fasilitator tentunya sangat butuh untuk mengetahui bagaimana peserta didik itu sendiri masing-masing. Kita harus tahu bakat dan minat peserta didik itu untuk mengarahkannya sesuai dengan bakat dan minatnya untuk mencapai impiannya tersebut. Begitu juga seperti yang dibilang oleh Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana pendidikan itu ibarat bertani, ya, kita menanam bibit ubi, tapi kita nggak bisa panen pisang gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan peserta didik itu untuk menjadi hal yang kita rasa itu baik untuknya. Tapi biarkanlah peserta didik itu sendiri yang memutuskan dengan kita mengenali peserta didik tersebut, mengetahui bakat dan minatnya, kemampuannya sampai mana, kan kita bisa memantau peserta didik itu, dan itulah tugas kita untuk mengarahkannya. Terima kasih banyak Pak Foster. Demikian, mungkin Bapak Ibu yang lain punya pemikiran yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Koi. Tadi Bu Asra ini saya lihat angkat tangan, mau ada yang ditambah. Iya Pak, cuman tadi Ibu Koi juga duluan, boleh kan, dia kan harus satu-satu tadi Pak ya? Iya. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya Pak? Iya. Oke. Kalau saya menanggapi soal diskusi kita kali ini dengan, bolehlah kita katakan pertanyaan, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan, gitu kira-kira. Nah, saya pakai bahasa sederhana sehari-hari saja. Tidak kenal, maka tidak sayang. Nah, sudah.
Jadi kalau kita tidak kenal peserta didik kita, bagaimana kita bisa membangun suasana belajar yang menyenangkan begitu? Karena kita memang dituntut untuk image kita sebenarnya guru itu kalau tidak salah di kelas kemarin pun saya katakan di situ bahwa dulu image guru itu adalah putih begitu Pak. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mentransfer ilmu sesuatu kepada peserta didik kita dalam keadaan tidak nyaman begitu dia. Jadi saya kembali tadi mengatakan bahwa kalau kita mengenal peserta didik kita, maka suasana pembelajaran itu dapat berjalan dengan mulus begitu ya, kira-kira. Dan kita harus memang menciptakan ya, suasana belajar yang nyaman. Dengan kenyamanan itu, maka mungkin apapun yang mau kita transfer tadi ke siswa atau ke peserta didik itu dapat dia serap dengan artinya dengan sukarela. Kan lebih enak sih Pak melakukan sesuatu itu dengan sukarela atau daripada dengan paksaan. Apalagi tadi kita buat ini dengan judul pendidikan yang memerdekakan begitu dia. Jadi kita beri pilihan ke anak sebenarnya. Tapi di balik pilihan itu kita tetap mengkontrol dia. Artinya bukan pilihan yang sembarangan begitu dia. Tapi tetap on the right track begitu kira-kira Pak Koster. Terima kasih. Terima kasih buat pendapatnya Bu Asrayani. Bu Nurmala ada yang mau ditambahkan? Bapak tadi bahasanya apa tuh tadi apa? Jadi nggak itu apa namanya tidak connect gitu. Gimana Pak bisa diulangi lagi Pak? Oke. Saya lagi pertanyaannya. Bagaimana? Mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Ya Pak, ini karena di sebelahnya lagi ada acara pula mereka akan itu mengganggu. Maaf ya Pak ya. Oke. Nah untuk mengenai permasalahan pada siswa itu untuk memperlancar proses pendidikan, ya kita sebagai guru biasanya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan siswa kita dan menerima pembelajaran, kemudian juga kesiapan secara psikis ya kan, lahir maupun batin mereka harus siap untuk menerima pembelajaran. Nah kita perlu memahami siswa tersebut untuk menyesuaikan dengan langkah-langkah ataupun kegiatan yang akan kita ambil untuk membantu siswa memahami materi yang akan disampaikan nantinya, hingga nanti dari tahap perencanaan kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi ini akan banyak membantu guru dalam menyusun kegiatan pembelajarannya. Saya rasa itu dari saya Pak, makasih. Baik, terima kasih Ibu Nurmala. Oke, baik, untuk sesi kita hari ini kita sudah membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan, dan tentunya nanti hasil dari pendidikan yang memerdekakan ini kita mengharapkan yang namanya tadi profil pelajar Pancasila yang 6 tersebut. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita hari ini. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu untuk sesi kita hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore.